Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Jadi kalau kita mengatakan aku mengasihi Kristus, kita harus menuruti segala perintah-perintah Kristus. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 ya. Saudara-saudara, bagaimana kita bisa menuruti perintah Yesus jikalau kita tidak pernah membaca Alkitab? Nah, itu adalah kemustahilan saudara-saudara. Karena Yesus menyatakan perintah-perintahnya, ya, ketetapan-ketetapannya itu ada di dalam firman Tuhan di dalam Alkitab. Saya melihat ada satu kecenderungan yang cukup berbahaya bagi kehidupan orang-orang Kristen, saudara-saudara. Karena banyak sekarang ini orang-orang Kristen tidak begitu suka untuk membaca Alkitab, tidak suka untuk menyelidiki firman Tuhan, dan mereka lebih suka untuk terlibat di dalam pengalaman-pengalaman spiritual yang membawa mereka kepada dimensi-dimensi yang mereka katakan dimensi-dimensi kehidupan yang luar biasa. Saudara-saudara, tetapi mereka tidak punya filter yang baik untuk melihat apakah pengalaman itu sungguh-sungguh datang dari Roh Kudus ataukah itu hanya halusinasi atau mungkin saja malah justru bisa dikatakan itu adalah dari kuasa setan. Nah, kita perlu ingat saudara-saudara bahwa setan itu bisa menyamar seperti malaikat terang. Ya, dia bisa saja meniru-niru hal-hal tertentu, apalagi hal-hal yang disukai oleh orang-orang kebanyakan, yaitu hal-hal yang bersifat spiritual. Nah, kita perlu hati-hati. Bagaimana kita bisa menyelidiki kebenaran-kebenaran pengalaman spiritual jikalau kita sendiri tidak memiliki kerinduan, jika kita tidak memiliki keaktifan di dalam membaca Alkitab dan menyelidiki kitab suci. Nah, saudara-saudara, ya, bagaimana kita bisa membedakan ya, mana perintah Kristus, mana perintah setan jikalau kita juga tidak membaca Alkitab? Maka Alkitab atau firman Tuhan itu menjadi satu-satunya ya sarana buat kita bagaimana kita bisa mengetahui perintah-perintah Tuhan, dan dengan demikian kita adalah termasuk orang yang mengasihi Kristus. Ya. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya ya Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 sampai 17 bagian A, di sana dikatakan, aku akan minta kepada Bapa, ya, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Roh Kudus adalah roh kebenaran itu yang akan membimbing kita, mengarahkan kita, dan Roh Kudus nanti yang akan membawa kita kepada kerinduan untuk membaca Alkitab dan menyelidiki kitab suci. Jadi orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang rindu membaca kitab suci, menyelidiki kitab suci agar mengetahui apa saja perintah-perintah Yesus itu ya. Nah, kalau mau mengerti ajaran-ajaran dan perintah-perintah Yesus, memang itu sesuatu yang tidak mudah. Memang itu sesuatu yang sangat sulit. Tidak mudah untuk mengerti apa saja perintah-perintah Yesus, ya. Tetapi itu sebabnya, ia memberikan penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran itu, supaya memberikan ya pengertian-pengertian kepada setiap orang yang dengan sungguh-sungguh rindu membaca kitab suci dan menyelidikinya. Di dalam Yohanes 14 ayat 26, di sana dikatakan, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Berarti
Saudara-saudara, Roh Kudus di sini berlaku sebagai reminder Alkitab. Ya, Roh Kudus di sini berlaku sebagai alat pengingat kita ya akan kitab suci ya. Sehingga kita diajarkan terus, diingatkan terus tentang perintah-perintah Tuhan itu apa, diingatkan terus tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jadi, Roh Kudus memiliki tugas yang begitu besar, yaitu sebagai reminder firman. Itu sebabnya bagaimana firman bisa muncul di dalam pikiran kita, yaitu hanya dengan cara kita baca. Harus baca lebih dulu. Kita berusaha mengisi otak kita, pikiran kita dengan data-data, yaitu firman Tuhan. Setiap hari kita baca, setiap hari kita baca. Saudara, dengan otak kita ini kesulitan rasanya kalau kita mengingat seluruh detail-detail ayat dari Kejadian sampai Wahyu. Tetapi misalnya ketika kita membaca bagian demi bagian kitab suci, ya, lalu kemudian kita dihadapkan dengan suatu tantangan, dihadapkan dengan satu pergumulan misalnya, lalu kemudian Roh Kudus nanti itu sebagai reminder kita, mengingatkan, oh iya, bukankah saya sudah membaca Alkitab itu? Ayat itu di bagian mana ya? Lalu kemudian kita mencoba mengingat-ingat, dan Roh Kudus nanti yang akan mengingatkan itu. Di mana kira-kira kita menemukan ayat itu. Dan itu tidak mungkin terjadi jikalau kita sama sekali tidak pernah membaca Alkitab. Jadi pengalaman spiritual bukan hal yang utama, saudara-saudara. Pengalaman spiritual yang didengung-dengungkan sekarang itu bukan hal yang utama, tetapi hal yang utama itu sebetulnya harusnya orang itu setia di dalam membaca kitab suci agar tidak mudah tertipu dengan ajaran-ajaran atau perintah-perintah dari kuasa setan. Saudara-saudara, saya perlu ingatkan, ini adalah satu kebahayaan yang perlu kita antisipasi. Jadikan firman sebagai makanan rohani kita setiap hari. Bacalah kitab suci setiap hari, nanti Roh Kudus itu akan terus-menerus menjadi semacam reminder bagi kita untuk mengingatkan kita di dalam setiap bagian-bagian detail-detail Alkitab yang tiap hari kita baca dalam rangka kita mengikuti dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Maka peran Roh Kudus sebagai reminder bagi kita ini begitu penting, dan kita hanya bisa melakukan perintah Tuhan hanya dengan kita perlu tahu apa saja perintah Tuhan itu. Dan itu hanya kita dapat dengan membaca dan merenungkan kitab suci dan menyelidiki kitab suci. Kiranya kita menjadi bagian orang yang mengasihi Tuhan, dan saya percaya karena kita sudah dikasihi Tuhan, kita sekarang belajar mengasihi Tuhan, maka hidup kita semakin bermakna dengan mengerjakan segala perintah-perintah Tuhan. Kiranya Tuhan berkati seluruh kehidupan kita, memberkati pekerjaan kita, aktivitas kita, keluarga kita, kesehatan kita, dan saya percaya Tuhan menolong setiap langkah-langkah kita, mulai dari hari ini sampai seterusnya. Tuhan kiranya memberkati. Shalom.